Beberapa wilayah di Rembang masih kesulitan air bersih. Sebuah kapal ikan ludes terbakar di Pelabuhan Kluwut, Brebes. Bawaslu ajak masyarakat di desa pinggiran untuk awasi pemilu. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 26 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, sebuah kapal motor ludes terbakar di Pelabuhan Ikan Kluwut, Brebes. Beruntung kebakaran tidak menyambar ke kapal lainnya. 5 ABK yang berada di atas kapal berhasil menyelamatkan diri. Inilah rekaman video amatir warga saat kapal motor KM Sanjaya ludes terbakar di Pelabuhan Ikan di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Puluhan nelayan nampak panik karena lokasi kapal yang terbakar dikelilingi kapal lain. Beruntung kebakaran tidak menyambar ke kapal lain yang tengah bersandar di dermaga pelabuhan. Puluhan nelayan pun berusaha memindahkan kapal agar kobaran api tidak merambat. Salah seorang ABK, Mohroni, mengatakan 5 orang ABK yang berada di atas kapal berhasil menyelamatkan diri. Menurutnya, titik api berasal dari bagian belakang kapal, yakni bersumber dari mesin kapal. Iya, di bawah kamar mesin. Oh, kamar mesin. Terus tahu-tahu gimana? Api sumbernya dari mana? Di belakang. Dari belakang? Iya. Itu di belakang apa sih? Mesin apa gimana? Mesin. Mesin ya? Pertama keluar bersihkan apa gimana? Nggak tahu, udah besar. Oh, tahu udah besar. Terus akhirnya jenengan langsung Ambil pemadam. menyelamatkan diri, Mas. Di kapal itu saat itu lagi berapa orang? Ada berapa orang? Sekitar 5. Sedang pada ngapain, Mas? Ya, tugas masing-masing. Oh, itu sebenarnya mau berangkat? Enggak. Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Torik mengatakan kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada bagian belakang kapal. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihaknya akan melakukan olah TKP dengan mendatangkan tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Dari salah satu ruangan, kemungkinan dari AC ataupun konslet karena sesuatu hal. Tapi sambil proses berjalan kita nunggu hasil dari lab. Saat ini kami masih beserta rekan-rekan dari pemadam kebakaran, TNI, dari Lanal, Angkatan Laut, semua sedang bahu-membahu berjibaku untuk meredakan api dan juga mendinginkan. Karena tadi sempat terjadi peningkatan api lagi dan kita sedang lakukan penyiraman. Sementara kita konsentrasi untuk pendinginan terlebih dahulu. Karena kenapa? Di sekitaran objek masih banyak kapal-kapal ikan lainnya yang beresiko bisa terjadinya kebakaran lanjutan apabila kita tidak segera memproses kapal yang sedang kita dinginkan ini. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah mobil damkar dan water cannon Polres Brebes membantu memadamkan api. Akibat kejadian ini, pemilik kapal mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, meski sudah memasuki musim penghujan, beberapa wilayah di Kabupaten Rembang masih mengalami kesulitan air bersih. Salah satunya di Desa Mojowarno Kaliori yang beberapa minggu terakhir pasokan air dari PDAM mati total. Di Rembang, intensitas hujan masih terbilang rendah. Bahkan di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Kaliori, masih kesulitan air bersih. Ada beberapa embung yang volume airnya masih minim. Salah satunya adalah Embung Sudo yang mengaliri wilayah Kecamatan Sumber hingga Kaliori. Kondisi ini diduga menjadi faktor terjadinya kesulitan air bersih. BPBD Rembang melalui Kabid Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi Puji Widodo mengungkapkan, saat ini masih ada beberapa wilayah yang meminta dropping air bersih dampak dari masih rendahnya intensitas hujan. Saat ini memang curah hujan masih rendah sedang, ya. Seandainya ada itu berdasarkan perkiraan dari BMKG, ya.
Maka ada beberapa embung yang masih kondisinya masih sangat minim volume airnya. Ya, salah satunya itu di Sudo, ya kan? Ya di Sudo, embung Sudo itu. Nah, itu berdampak pada kebutuhan air bersih terutama di wilayah Kaliori. Ya kan? Nah, itu. Puji Widodo menambahkan untuk bencana kekurangan air bersih adalah tanggung jawab bersama, sehingga warga diharapkan dapat memaksimalkan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan yang pokok saja. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh.
Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, puluhan guru honorer yang tergabung dalam forum GTT atau PTT menuntut kesejahteraan. Mereka meminta agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dulu ya, itu nanti biar lebih cepat dan lebih gampang. Puluhan forum guru honorer yang tergabung dalam forum guru tidak tetap serta pegawai tidak tetap di Kabupaten Pati melakukan audiensi di kantor DPRD Pati. Mereka menuntut terserapnya GTT di formasi P3K. Hal ini lantaran formasi yang dibuka pada rekrutmen P3K tahun 2023 lalu dianggap minim dan timpang dibandingkan dengan jumlah guru honorer di Kabupaten Pati. Arif Mustafa selaku juru bicara dan penasihat forum GTT atau PTT menuntut agar dapat mengakomodir seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Pati untuk diangkat menjadi P3K secara bertahap hingga tahun 2026. Itu sederhana, yaitu kita menginginkan agar formasi untuk P3K itu terpenuhi semua dan tadi sudah didukung penuh sama Ketua DPRD Kabupaten Pati yaitu Pak Ali Badrudin, dan Pak Ali Badrudin langsung mengkawal langsung agar segera dihabiskan dengan alokasi waktu sampai 2026. Dengan catatan seperti itu berarti sampai tahun 2026 semua sudah clear, tidak ada yang namanya tunggakan P3K, dan itu membuat kami dari rakyat terakomodir oleh DPR. Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menuturkan bakal berkoordinasi dengan PJ Bupati Pati, Sekda, serta TAPD untuk menuntaskan permasalahan ini dengan cara mengangkat secara bertahap. Soal hati nurani saya sampaikan, soal hati nurani yang terpenting tidak menambah baru lagi, kecuali ada aturan yang memperbolehkan. Nah, selama peraturan belum ada jangan menambah lagi. Pesan saya hanya ini. Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Pati menuturkan bakal memperjuangkan nasib para guru honorer, namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pihaknya juga membatasi tenaga guru yang masuk ke Dapodik agar pemasarahan guru honorer dapat diangkat terlebih dahulu sehingga tidak terjadi penumpukan yang berulang. Jumlah GTT-nya itu untuk semuanya itu yang sudah terekam di Dapodik ada sekitar 567 ditambah 131, itu hanya guru saja yang sudah terekam di Dapodik.
Kemudian tenaga administrasi totalnya tadi ada 945, THR-nya 289. Nah, kekurangan gurunya, kalau kekurangan ASN-nya itu 1859. Itu kekurangan ASN. Nah, kekurangan guru itu 1302 kekurangan guru. Tapi sudah ditutup dengan guru non PNS tadi yang sebenarnya 500 yang sudah terekam. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan adanya video Presiden Joko Widodo melambaikan salam dua jari saat melakukan kunjungan ke kota Salatiga beberapa waktu yang lalu. Salam dua jari dari Jokowi tersebut menjadi ramai perbincangan di media sosial. Hal itu pun ditanggapi pihak Bawaslu setempat. Video yang heboh di media sosial memperlihatkan mobil kepresidenan yang di dalamnya terdapat Presiden Jokowi dan istrinya Iriana melambaikan tangan salam dua jari. Menanggapi adanya video viral tersebut, Bawaslu Kota Salatiga angkat bicara. Bawaslu menyebut hal itu merupakan bentuk sapa antara warga dengan Presiden. Presiden Jokowi ketika turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan kerja itu selalu responsif. Beliau kan selalu ketika ada masyarakat yang menyapa, beliau juga akan seketika untuk menyapa balik. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pati mengajak masyarakat pinggiran untuk dapat melakukan pengawasan partisipatif dan tak tergoda politik uang. Upaya ini sebagai salah satu sosialisasi pendidikan pemilu ke masyarakat yang jauh dari pusat kota kabupaten. Bawaslu Pati menggelar sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogobungu. Masyarakat diajak untuk dapat melakukan pengawasan partisipatif terhadap praktik-praktik yang dapat mencederai pemilu. Di antaranya tidak tergiur terhadap praktik politik uang jelang pemilu Februari mendatang. Kodim Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pati Zainal Abidin menuturkan, pemilihan lokasi ini lantaran lokasi berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Ditargetkan informasi pemilu dapat tersampaikan ke berbagai lapisan masyarakat. Rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi pada masyarakat mana ini? Ini di Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogobungu. Dan secara lokasi ini adalah jauh dari perkotaan, maka kami memilih Desa Gunung Sari gitu karena memang termasuk di masyarakat pinggiran atau masyarakat marginal. Masyarakat pinggiran ini ada berapa lokasi biasanya? Di tahun ini kami menganggarkan 2 kali, yaitu yang pertama kemarin sudah kami lakukan di keluarga kita sedulur sikep di Desa Baturejo di Kecamatan Sukolilo, dan hari ini di Desa Gunung Sari di Kecamatan Telogobungu. Salah satu warga Desa Gunung Sari, Maskan, mengaku antusias terhadap hadirnya Bawaslu di desanya. Karena memang mereka pemilu kan bagaimana masyarakat bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Tentunya kita sebagai masyarakat bersama-sama dengan Bawaslu. Tidak hanya menjadi kewajiban Bawaslu, tapi semua masyarakat bersama-sama mari kita mengawasi pelaksanaan pemilu supaya terwujud demokrasi yang baik nantinya pada pemilu Pilpres maupun Pilkada nantinya. Selain di Desa Gunung Sari Telogobungu, Bawaslu sebelumnya juga menggelar sosialisasi kepada masyarakat adat di Kecamatan Sukolilo. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, di zaman seperti saat ini rasanya tidak cukup dengan literasi dasar baca tulis hitung. Di Kota Semarang, siswa-siswi sekolah menengah pertama menghasilkan karya literasi multimodal, mulai dari puisi, cerita pendek, hingga poster. Inilah sejumlah hasil karya para siswa-siswi sekolah menengah pertama di Kota Semarang. Beragam hasil karya para siswa dikemas dalam bentuk literasi multimodal oleh Pemkot setempat. Dari karya para siswa hasil bedaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kota Semarang, terkumpul sebanyak 57.000 literasi. Mulai dari puisi, hasil praktikum, penulisan, cerita pendek, hingga poster berbagai tema. Karya dalam bentuk buku dan digital yang bisa langsung diakses oleh masyarakat luas tersebut diharapkan dapat memacu para pelajar menghasilkan karya yang lebih inovatif. Bagaimana dengan penyusun literasi ini anak-anak akan bisa lebih berfokus terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi ini banyak sekali, ada 557.000 literasi. Tadi di setiap sekarya ya, jadi kita lihat sangat luar biasa. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang akan mendorong satu pelajar satu karya inovasi. Tidak hanya diterapkan di sekolah menengah pertama, rencananya juga akan diarahkan kepada para siswa sekolah dasar. Lebih ya karya anak-anak khususnya pelajar SMP negeri swasta di Kota Semarang. Nanti kita akan dorong juga untuk anak-anak SD ya. Ya yang kecil-kecil aja enggak apa-apa itu. Harapan kami nanti mendorong anak-anak untuk selalu berinovasi. Ya dengan anak-anak berinovasi, harapan saya anak-anak nanti bisa lebih peka dengan lingkungan. Karya multimodal hasil para siswa-siswi SMP di Kota Semarang akan diarsipkan untuk melengkapi bacaan di perpustakaan milik pemerintah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim sepak bola pelajar asal Rembang yakni Bintang FC akan terbang ke Thailand untuk mengikuti CCFA International Football Tournament. Di ajang CCFA, tim ke-11 Rembang tersebut langsung pasang target juara. Kesebelasan yang mewakili Indonesia di ajang CCFA adalah Bintang FC. Dari Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, di mana dari 18 pemain yang dibawa ke Thailand, 12 diantaranya adalah pemain asli dari Rembang. Mereka pun digadang-gadang bisa meneruskan jejak kejayaan PSI Rembang beberapa tahun yang lalu. Para pemain dilepas langsung oleh Bupati Rembang Abdul Hafid di rumah dinas. Mereka juga diberikan fasilitas akomodasi termasuk uang pembinaan. Rasno selaku manajer klub Bintang FC mengungkapkan timnya mendapatkan suntikan motivasi dari pemerintah Kabupaten Rembang. Dengan bekal itu, pihaknya memasang target juara di kompetisi CCFA International Football Tournament. Akan selalu untuk menjaga nama Kabupaten Rembang untuk itu nanti lawannya Korea, Taiwan, Laos, Singapura, 8 negara itu. Saya kurang hafal lagi. Karena kami di sana kan sudah ada panitianya, tinggal saya berangkat saja mewakili Indonesia. Targetnya apa, Pak? Target harus juara. Juara ya, Pak? Harus juara. Bupati Rembang Abdul Hafid mengatakan kebanggaannya kepada tim sepak bola pelajar dan ofisial yang mewakili Indonesia di turnamen CCFA. Kami ingin supaya benar-benar nanti bisa membawa nama Rembang dan menjadi cikal bakal generasi yang akan meneruskan PSIR memulai kejayaan pada tahun-tahun dulu. Abdul Hafid berharap Bintang FC dapat menjadi cikal bakal penerus tim sepak bola kebanggaan warga Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam flash CCHI berikut ini.
Media sosial dihebohkan adanya video Presiden Joko Widodo melambaikan salam 2 jari saat melakukan kunjungan ke kota Salatiga beberapa waktu lalu. Salam 2 jari dari Jokowi tersebut menjadi ramai perbincangan di media sosial. Hal itu pun ditanggapi pihak Bawaslu setempat. Meski sudah memasuki musim penghujan, beberapa wilayah di Kabupaten Rembang masih mengalami kesulitan air bersih. Salah satunya di Desa Mojowarno, Kalioring yang beberapa minggu terakhir pasokan air dari PDAM mati total. Di zaman seperti saat ini rasanya tidak cukup dengan literasi dasar baca tulis hitung. Di Kota Semarang, siswa-siswi sekolah menengah pertama menghasilkan karya literasi multimodal mulai dari puisi, cerita pendek hingga poster. Tim sepak bola pelajar asal Rembang yakni Bintang FC akan terbang ke Thailand untuk mengikuti CCFA International Football Tournament. Di ajang CCFA, tim ke-11 Rembang tersebut langsung pasang target juara. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian chatting hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.